Hai Remivers, Semen Remiva bersama kalian. Hari ini gue pengen curhat aja sih gitu. Pengen sedikit curhat sama kalian tentang pengalaman ya kesan-kesan asik. Pengalaman gue menggunakan produk dari salah satu brand yang cukup terkenal ya, bahkan sangat terkenal ya, Xiaomi ya. Hari ini gue hari ini gue mau bercerita tentang pengalaman gue menggunakan handphone Xiaomi. Ya, buat Remivers yang mungkin gak suka ngobrol, boleh skip aja video ini karena gue di sini niatnya mau ngobrol aja, bukan mau ngasih tutorial atau apa. Tutorial ntar ya, next video. Sekali-kali ngobrol lah ya, biar nggak bosen, biar nggak monoton. Ya, jadi awalnya gue sempat bahasa kasarnya sempat males pakai Xiaomi karena menurut gue Xiaomi dulunya gue mengira Xiaomi itu settingannya ribet, ya terlalu ribet, dan keaksesannya juga ya nggak 100% gitu. Tapi semakin kesini gue nyaksin review teman-teman, khususnya teman-teman gue yang tunanetra ya, yang sesama tunanetra, tentang Xiaomi. Mereka nge-review Xiaomi Xiaomi seperti ini. Lama-lama gue jadi interesting juga gitu loh. Kayak gimana sih rasanya pakai Xiaomi gitu loh. Akhirnya ya udah, gue memutuskan buat beli Xiaomi aja, dicoba deh gitu. Akhirnya alhamdulillah sekarang gue udah ngerasain sendiri gimana rasanya pakai Xiaomi. Di sini Xiaomi yang gue pakai adalah Xiaomi Redmi A1 atau Redmi A1. Ya mungkin buat kalian yang para master mungkin langsung berkomentar, kok Redmi A1 sih, kenapa nggak coba yang lebih canggih gitu. Makan banyak kan seri-seri yang lebih canggih. Iya gue tahu, tapi entah kenapa gue interesting aja sama Redmi A1 ini gitu. Karena settingannya tuh simple, ringkas gitu loh. Jadi nggak banyak settingan yang macem-macem, dan ya enak aja sih gitu digunain gitu. Oke, buat kalian yang belum tahu tampilan dari Xiaomi Redmi A1 ini seperti apa, ini dia. Nanti untuk Remivers yang tunanetra sekalian gue deskripsiin ya untuk tampilannya. Ya, jadi seperti ini ya untuk tampilan dari Xiaomi Redmi Note lagi. Tampilan dari Xiaomi Redmi A1 itu kayak gini nih. Ya, ini bentuknya cenderung memanjang ya. Ini untuk ukuran layarnya sekitar 6,52 inch ya. Jadi bentuknya memanjang gitu. Ya, buat yang nonton netra bisa lihat sendiri aja tampilannya kayak gini. Ini bagian belakang, bagian samping, bagian depan. Untuk resolusi layarnya itu HD plus ya. Kalau nggak salah ingat sih HD plus ini. HD plus 720 kali 1600 gitu. Untuk
chipsetnya dia masih pakai MediaTek Helio A22 kalau nggak salah. Yang jelas masih chipsetnya MediaTek kok, MediaTek. Terus oke, langsung aja ya. Di bagian belakang ini dia terbuat dari plastik gitu, entah plastik polikarbonat atau apa ini namanya. Yang jelas dia bentuknya kasar kok. Nih, belakangnya kasar ya. Ini plastik polikarbonat kalau nggak salah. Terus di atas ya, masih di bagian belakang, di bagian atas ini ada kamera utama 8 megapiksel sama kamera selfie-nya 5 megapiksel kalau nggak salah. Itu di bagian belakang. Terus di bagian samping kanan ini ada tombol power terus sama tombol volume up and down ya, up and down, volume atas bawah kayak biasa, sama tombol power. Di bagian sisi kiri ini ada SIM tray yang alhamdulillah SIM tray-nya udah dedicated ya, jadi udah bisa menampung 2 slot SIM plus micro SD ya, atau kartu memori SD card. Jadi ini alhamdulillah SIM-nya bukan hybrid sih, tapi bisa menampung 2 SIM plus kartu memori. Alhamdulillah. Tuh, terus di bagian bawah ini ada mikrofon, terus ada lubang charger. Ini lubang chargernya masih USB biasa ya, masih USB biasa bu, jadi belum USB Type C, masih USB Type A. Terus ada lubang jack audio 3,5 mm nih kayak gini. Terus di bagian atas di bagian atas dulu ya, bagian atas ini ada speaker ya, jadi ini speakernya di bagian atas. Speaker si Redmi A1 ini letaknya di atas, enak sih di atas letaknya ya. Di atas kayak gini speakernya. Terus di bagian depan layar nggak ada apa-apa sih. Bagian depan layar itu cuma ada mikrofon doang, mikrofon nih. Jadi kayak gitu sih untuk bentuk dari Redmi A1 seperti ini gitu. Jadi dia cenderung bentuknya memanjang bukan melebar, karena dia ukurannya juga 6,5 inch ya, lumayan gede lah gitu. Oke, jadi itu ya tampilan untuk Xiaomi Redmi A1 ini. Oke, jadi itu tampilan untuk Xiaomi Redmi A1 ya, tampilannya seperti itu. Terus untuk spesifikasi tambahan yang gue belum jelasin ya, untuk RAM ya. Untuk RAM sendiri dia hadir dengan dua varian RAM, dua varian RAM kalau nggak salah. Kalau gue keliru dikoreksi ya, tapi setahu gue Redmi A1 ini hadir dengan dua varian RAM, yaitu 2GB plus 2GB sama 3GB, 2GB dan 3GB. Kebetulan ini yang gue pakai yang paling tinggi 3GB ya. Terus untuk penyimpanan internalnya sama-sama 32GB. Kemudian baterainya 5000 mAh, gede awet juga gitu. Dan alhamdulillah baterainya ini bisa tahan 2 harian lebih waktu itu di tangan gue. Karena
si Redmi A1 ini juga bukan device utama, jadi ya gue pakai ya seperlunya aja gitu ya. Jadi baterainya 5000 mAh, gede. Terus apa lagi ya gitu sih gitu. Untuk sekilas spesifikasinya seperti itu. Buat yang mau tahu lebih lengkapnya silahkan searching aja di internet, atau buat kalian yang mungkin udah pakai, kalian bisa pasang aplikasi namanya AIDA 64 atau AIDA 64 untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari Redmi A1 ini gitu. Ya, seperti gue bilang, si Redmi A1 ini bukan HP utama gue ya. Ini cuma HP kedua. Iseng aja sih gitu, pengen nyoba pengalaman baru aja gitu. Terus apa lagi ya? Dari segi tampilan dan spesifikasi seperti itu. Kemudian untuk navigasi ya, khususnya navigasi dengan gestur talkback ya. Untuk navigasinya itu cenderung ini sih, enak-enak aja gitu. Alhamdulillah untuk navigasi dengan gestur talkback ini lancar, nggak ada kendala. Kayak gini misalkan, kayak scrolling gitu ya. MIUI Launcher Go, layar utama kedua dari 3. Kayak scrolling juga lancar sih tuh. Layar utama ketiga, layar utama kedua, layar utama kedua dari 3. Folder, alat, jumlah item dalam folder ini 4 atau lebih banyak. File manager. Jadi kayak gitu. Untuk apa namanya? Untuk dari navigasinya sih enak-enak aja ya gitu. Dan untuk navigasi dari satu item ke item lain juga lancar-lancar aja nih, kayak gini. Pembersih, folder, setel, epilog, watch, YT, AZ, setelan smart BTS. Jadi kayak gitu lah, enak kok. Terus untuk ngetik juga alhamdulillah cepat. Daftar aplikasi, cari aplikasi, menampilkan keyboard huruf besar A, B, D, K, K, D, G, S, I, A, A, B, Z, Z. Nah, jadi kayak gitu, lumayan cepat kalau dipakai ngetik. Keyboard disembunyikan, layar utama kedua dari 3. Terus untuk membuka notification sheet atau bayangan pemberitahuan juga biasa, enak kok. Bayangan pemberitahuan. Kayak gini lah. MIUI Launcher Go, layar utama kedua dari 3. MIUI Launcher Go. Nah, jadi dari segi navigasi alhamdulillah nggak ada kendala sih. Terus dari ini settingan ya. Dari segi settingan nih benar-benar simpel banget nih. AZ screen, layar utama. Setelan. Tuh. Setelan. Buat yang non tunanetra bisa kalian lihat settingannya seperti ini. Simple ya. Untuk Remiverse yang tunanetra nih settingannya kayak gini nih. Pembaruan APL telusuri setelan. Pembaruan jaringan dan perangkat aplikasi, notifikasi, baterai, tampilan, suara, akses ini, keamanan, privasi, lokasi, keselamatan, sanida, kesehatan digital, Google, sistem, tentang ponsel, RDMI A1. Jadi tampilannya simple, nggak ada settingan yang macam-macam gitu ya. Enak sih settingannya gitu, simple. Ringkas lah settingannya ringkas kok tampilannya. MIUI Launcher Go. Terus ya itu sih. Jadi intinya pengalaman kesan-kesan gue untuk menggunakan Xiaomi ini dari segi navigasi ya,
itu alhamdulillah menurut gue nggak ada kendala apa-apa kok gitu. Cuman emang ya namanya HP pasti kan ada kekurangan dan ada kelebihannya masing-masing ya. Ya gue di sini nggak akan bandingin sama brand lain, cuman ya gue yakin lah gitu loh, kalian yang udah apa ya istilahnya, yang udah bisa mikir dengan bijak, pasti kalian juga tahu lah ya, setiap HP pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Begitupun juga dengan si Redmi A1 ini, dia punya kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya itu salah satunya tampilannya ringan karena dia pakainya MIUI apa ya, kayak semacam kayak MIUI Go gitu. Tampilannya kayak apa ya, home screennya tuh Go gitu loh tampilannya. Jadi lebih cepet, navigasi juga lebih cepet, ngetik juga lebih cepet gitu. Cuman kekurangannya ada sih, beberapa kekurangannya yang mungkin ya membuat gue agak sedikit kecewa, cuman ya gimana gitu, nggak apa-apa kok. Toh ini bukan perangkat utama juga, jadi nggak jadi masalah lah gitu. Terus yang bikin gue suka dari si Redmi A1 ini, dia nggak pakai MIUI ya. Kalau setahu gue Redmi A1 ini nggak pakai MIUI, jadi nggak ada iklan macam-macam. Karena gue pernah navigasi di Xiaomi seri lain, itu setiap gue buka aplikasi pasti ada aja iklannya gitu. Kalau di sini alhamdulillah nggak ada. Dan untuk mengatasi iklan gue juga udah apa ya, udah masang cara sendiri, tips sendiri ya untuk mengatasi iklan di Xiaomi. Jadi ya alhamdulillah sih, untuk iklan-iklan masih bisa teratasi lah kalaupun ada gitu. Ya. Terus apa lagi ya? Dari segi multimedia ya, suara, kualitas speakernya itu alhamdulillah enak-enak aja sih. Enak-enak aja. Walaupun speakernya ya B aja sih sebenarnya gitu. Tapi alhamdulillah untuk kalau cuma buat multimedia doang, kalau buat musikan doang ini masih enak kok, masih enak didengar lah gitu, masih layak didengar gitu. Speakernya juga kenceng juga kok, nyaring lah gitu. Terus kira-kira kesimpulannya dari semua ini, Redmi A1 ini kira-kira cocoknya buat aktivitas seperti apa? Oke. Untuk aktivitas, Redmi A1 ini cocoknya buat aktivitas yang ringan, kayak buat sosial media, multimedia, buat musikan gitulah ya. Terus buat teleponan, SMS-an, ya pokoknya aktivitas ringan lah. Buat nyatet-nyatet apalagi. Ini menurut gue recommended ya, sangat recommended banget kalau buat aktivitas ringan. Ya walaupun RAM-nya lumayan gede 3 GB, tapi kita juga nggak bisa buat yang berat-berat gitu. Ya emang RAM-nya 3 GB, tapi ya 3 GB ya tahu sendiri kayak gimana lah gitu. Jadi untuk secara aktivitas
Redmi A1 ini cocoknya buat aktivitas ringan aja gitu. Kalau mau aktivitas berat, mungkin bisa cari Xiaomi dengan RAM yang lebih besar ya gitu. Terus kalau misalkan buat buat aktivitas kayak nge-YouTube gitu masih bisa nggak sih? Ya bisa-bisa aja gitu. Masih bisa kok kalau misalkan pakai buat YouTubean, modal YouTube ya, misalkan kayak buat ngevlog atau buat bikin konten yang ringan-ringan gitu masih bisa kok gitu, masih bisa. Buat editing video juga masih bisa lancar kok di sini. Iya. Terus Xiaomi Redmi A1 ini cocoknya buat HP kedua atau HP utama, tergantung kebutuhan sebenarnya. Kalau emang kebutuhannya berat, kebutuhannya banyak ya, misalkan buat buka online shop atau segala macem, ya sebenarnya sih Redmi A1 ini juga bisa buat e-commerce gitu, bisa gitu. Cuman kalau misalkan kalian buat aktivitas berat, kayak mungkin kalian punya file banyak terus mau disimpan di HP-nya, terus buat ya pokoknya aktivitas yang berat-berat lah, kalau gue boleh saranin Redmi A1 ini cocoknya buat HP kedua gitu, atau bahkan buat HP ketiga, HP keempat dan seterusnya lah ya, tergantung lu punya HP berapa gitu. Tapi kalau misalkan kalian aktivitasnya cuma buat aktivitas yang ringan-ringan kayak buat chattingan, sosial media, terus buat nyatet-nyatet, buat multimediaan doang ya, buat aktivitas ringan lah pokoknya, Redmi A1 ini masih worth it kok, masih worth it dan sangat recommended banget untuk dijadikan perangkat utama atau HP utama kalau misalkan kalian aktivitasnya cuman aktivitas ringan ya gitu. Jadi kalau buat aktivitas ringan, Xiaomi Redmi A1 ini cocok sih, buat HP utama cocok. Tapi kalau buat kalian yang suka aktivitas berat, mungkin bisa nyari Xiaomi dengan RAM yang lebih besar gitu. Terus untuk dari segi harga ya, kira-kira mahal nggak sih Redmi A1? Dari segi harga menurut gua enggak, bahkan sangat worth it ya harganya. Ini kemarin gua beli tuh harganya sekitar 1,2 jutaan lah, 1,2 juta lebih dikit lah intinya gitu. Jadi masih worth it banget ya, dan sangat recommended banget buat kalian yang nyari HP dengan RAM gede, dengan RAM yang lumayan gede, terus HP-nya tampilannya enteng, ringkas, ringan, ya ini salah satunya. Si Redmi A1 ini salah satunya yang recommended ya, karena ini harganya juga nggak terlalu mahal-mahal banget kok, masih bisa lah kejangkau sama kantong ya gitu harganya gitu ya. Mungkin itu dulu aja kali ya untuk curhat gue kali ini. Jadi kesimpulannya gue nyaman pakai ini, dan alhamdulillah nggak ada kendala yang
nggak ada kendala yang macem-macem kok gitu, nggak ada kendala yang berarti kok. Gue nyaman pakai HP ini buat apa ya, buat chattingan juga nih responsifnya cepet kok gitu. Intinya gue nyaman lah pakai HP ini gitu. Ya mungkin itu aja untuk konten hari ini. Mungkin kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ada yang mau di komenin ya curhat-curhat aja di bawah ya gitu. Silakan curhat-curhat aja di bawah kalau ada pertanyaan atau ada yang mau dikomentarin gitu. Dan sorry kalau pembahasannya agak muter-muter karena gue sendiri nggak tahu harus mulai dari mana untuk curhatan ini ya. Asik ya, namanya curhat ya, jadi ya kalimatnya bebas lah ya, sekeluarnya aja kalimatnya gitu ya. Mungkin itu aja. Semoga semoga bisa diambil manfaatnya untuk konten ini, dan mohon maaf kalau ada kekurangan ya pokoknya mohon maaf lah atas segala kurang lebihnya dari konten ini. Dan sekali lagi, kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang mau dikomenin, silahkan coret-coret aja di bawah gitu. Oke, itu aja. See you next time and Yaman Remifa out. Have a nice day and thank you for watching. Layar